Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, juga jemaat online dan siapapun juga kekasih Tuhan yang hari ini bergabung bersama kami. Tema kita bulan November ini adalah terambil dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Saya bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, mari kami ajak semua untuk melakukan kedua hukum ini. Yang pertama, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mahanaimers, kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur, dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Shalom Merokat. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Yud pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom juga Bapak dan Ibu dimanapun kau berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali datang ke dalam rumah Tuhan. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang baik, kesempatan yang baru pada hari ini kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami rindu datang kepadamu, mendekat di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami rindukan Engkau. Kami naikkan syukur kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Mari Bapa, biar Engkau disenangkan pada pagi hari ini oleh setiap kami umat. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
ada. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kaum pria saja lebih dalam lagi, lebih dalam. Mari bapak-bapak, kaum pria, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Lebih dari segala yang ada Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau. Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Persembahan dari dalam hatimu kepada Dia, Bapa yang baik.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Kami mau menyanyi pujian bagimu Tuhan. Saudara yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Coba lihat kanan kiri Bapak dan Ibu, muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya, dia baik buat engkau. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Tiba saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ini juga minggu yang kedua kita diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan juga untuk diakonia. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kau Bapa yang baik buat setiap kami. Bapa yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi ada kesempatan bagi kami pada hari ini. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami rindu lebih dekat kepadamu. Mengerti isi hati-Mu. Dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Katakan segenap hati kita. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami memberikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Selamanya kami memberikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Karena Kau terlebih dulu memberikan semuanya buat kami. Gak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Karena apa yang Kau kerjakan jauh lebih besar dari apa yang bisa kami kerjakan untuk-Mu Tuhan. Tapi hari ini Bapa, biarlah kami yang datang ke dalam rumah-Mu pada hari ini bukanlah datang menjalankan rutinitas atau kebiasaan. Karena kalau kita datang rutinitas atau kebiasaan, hati kita nggak ada di sini, saudara-saudara. Badan kita di sini, tapi pikiran kemana-mana. Tapi biarlah hari ini kita datang karena kami memiliki kerinduan kepada Tuhan. Karena orang yang datang dengan kerinduan pulang pasti bawa berkat daripada Tuhan. Bapa, pimpin kami, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan bisa bertumbuh dengan baik, bisa berakar dengan kuat, dan terlebih lagi bisa menghasilkan buah. Dan setiap firman yang kami kerjakan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Setiap buah-buah firman itu yang kami kerjakan bisa dinikmati banyak orang, dan orang-orang bisa mengenal Kristus lewat apa yang kami kerjakan. Kami janji sama Tuhan, dalam beberapa waktu menit ke depan kami mau konsentrasi penuh dengar firman Tuhan. Karena kami tahu waktu kami jadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan kami akan baik-baik saja. Berbicara kepada mulut bibir hamba-Mu pada hari ini Bapa, karena apa yang hamba-Mu akan katakan bukanlah sekedar dari pemikiran dia pribadi, tetapi Roh Kudus yang menjadi ilham dari segala sesuatunya. Kami percaya apabila Roh Kudus turut campur tangan dalam setiap apa yang kami kerjakan, setiap pekerjaan itu pasti akan merubah, memperbaharui, dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh beri tepuk tangan buat presiden worship timnya, saudara-saudara. Terima kasih. Pemain musik boleh bantu sini, keyboardnya aja nggak apa-apa. Thank you brother. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya nih seneng banget saudara-saudara. Akhirnya kalau dari Jakarta ya, tempatnya jauh-jauh gitu ya, ini bisa ngeliat agak padat, seneng banget deh. Tapi kita percaya kita semua sudah menjalani protokol kesehatan dengan baik, amin saudara-saudara. Bukan berarti kita menyalahgunakan protokol yang udah disiapkan terus kita semena-mena. Kita percaya tadi masuk pun udah sesuai protokol banget, cek suhu badan, semua pakai masker di sini. Saya percaya walaupun semua pakai masker tapi semua cakep-cakepan dengan ganteng, amin semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara-saudara. Buat yang belum kenal saya, nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara. Saya tiap kali, saya kemarin bilang waktu saya lagi makan ya, waktu ibadah pria tuh saya ingat banget, saya bilang sama Pak Henry, bilang sama Pak Tanto, bilang sama Ibu Evi, Ibu Gembala, saya bilang gini, tiap datang ke Mahanaim tuh saudara-saudara, auranya tuh bukan aura jadi tamu saudara-saudara, auranya jadi keluarga. Jadi tiap kali ngobrol sama Pak Henry ya santai aja, ngobrol sama Pak Tanto ya santai aja, karena bagian dari keluarga. Dan saya harap saudara-saudara semua datang ke rumah Tuhan hari ini sebagai bagian daripada keluarga GAB Mahanaim Sidoarjo. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Oke, waktu saya nggak banyak saudara-saudara ya, cuman sampai jam 12 siang nanti. Loh, kok haleluya apa gimana nih? Ada, waduh, cemas-cemas gimana ya mulai sampai jam 12 gitu ya. Saya kasih waktu saudara-saudara ya, supaya saya nggak bablas. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang more than a winner. Kasih tahu sebelah kanan kirinya, more than a winner. Kita buka satu ayat saudara-saudara, 1 Korintus pasal 9, bukan satu ayat ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita sama-sama buka ayatnya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya baca ayat ini saudara-saudara, diingat lagunya Dewa 19 saudara-saudara. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Pernah dengar lagu itu saudara-saudara? Itu lagunya Dewa tuh saudara-saudara. Yang nggak dengar berarti dengar lagu rohani doang ya saudara-saudara ya. Oke.
Inilah ayatnya yang saya mau katakan kepada Anda lewat tadi lagu yang kita dengar. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kata-katanya begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat berhadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, saya dan Anda, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Selanjutnya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku, but I train my body and control it. Ya, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ini telah. Saudara-saudara, hidup dalam dunia itu kayak sebuah pertandingan. Ya, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang jatuh, ada yang bangkit lagi. Semua pilihannya di kita. Tetapi dengar baik, setiap dari kita sudah Tuhan berikan sebuah pedoman dalam hidup bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Roma 8 ayat 37, kita buka saudara-saudara. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah. Jadi bukan diomongin menang doang saudara-saudara, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang menang itu saudara-saudara mukanya beda sama orang yang kalah. Orang yang menang itu bahasa tubuhnya beda sama orang yang kalah. Ingat kemarin waktu pas Olimpiade Gracia Poli saudara-saudara dengan partnernya, waktu mereka menang itu mereka bersorak-sorai, badannya tuh body language-nya bagus, mukanya bagus. Itu yang terjadi sama orang-orang yang menang. Tetapi apakah mereka pernah kalah? Pernah. Dan itu normal dalam sebuah kehidupan. Tetapi pilihan untuk terus bangkit itu ada di kita. Halo? Nggak ada satupun orang yang nggak pernah kalah saudara-saudara. Nggak ada satupun orang yang nggak pernah gagal. Semua orang pasti ngelaluin itu. Dan Anda mesti tahu, kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan itu adalah sebuah ruang untuk kita belajar untuk jadi lebih baik lagi. Jadi jangan pernah nyeselin diri. Gue salah, udahlah gue begini aja. Nggak bisa. Anda bisa menentukan yang terbaik untuk kehidupan Anda. Semua tentang kita dengan Tuhan kita. Makanya kalau kita semua sadar, kita diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang, kita harus bertingkah atau bersikap sebagai seorang pemenang. Bilang anak dirinya, kamu adalah pemenang. Amin. Kalau gitu kita tahu DNA kita aslinya memang orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi nggak serta-merta gara-gara kita orang yang lebih daripada pemenang, kita nggak mesti ngapa-ngapain. Saya punya teman saudara-saudara, namanya Berry Likumahua. Dia pemain bass, salah satu pemain bass terbaik di Indonesia lah. Papanya almarhum Om Benny adalah seorang yang lebih maestro lagi, ya pemain saya lupa flute atau apa gitulah, udah meninggal. Siapa yang nggak kenal Om Benny Likumahua? Akhirnya lahirlah Berry, saudara-saudara. Tapi bukan berarti Berry lahir dari seorang Om Benny, saudara-saudara, anak dari seorang Benny Likumahua bisa langsung main bass, bisa langsung main musik, enggak. Darahnya akan ada, sama seperti saya, saudara-saudara. Anak-anak saya punya darah seni yang cukup kuat. Anak saya yang kedua, Oliver namanya, saudara-saudara. Saya kalau lagi tulis lagu, tiba-tiba yang ngingetin lagunya ke saya tuh dia, saudara-saudara. Bisa cepet banget nginget lagu itu. Seninya kuat. Tetapi apakah mereka sudah pasti akan jadi penyanyi? Enggak juga. Apakah Berry akan sudah pasti jadi seorang musisi? Enggak juga. Darahnya akan terus ada, gennya akan terus ada. Tetapi ada sesuatu yang harus tetap dilakukan supaya bisa jadi seorang musisi yang baik dan luar biasa. Ya dong. Nggak bisa serta-merta Anda anak seorang bisnismen misalnya gitu, terus tiba-tiba ada lahir darah bisnismen, terus Anda nggak perlu ngapa-ngapain, Anda jangan jadi bisnismen yang sangat sukses. Nggak bisa. Itu modal yang dikasih Tuhan lewat orang tua Anda. Tetapi untuk jadi lebih baik lagi, Anda harus ngelakuin sesuatu. Kok nggak ada yang amin? Harus ngelakuin sesuatu. Nggak bisa serta-merta Anda begitu aja terima, saya mah ngalir aja Pak, ngikut Tuhan. Lu ngalir apa lu males cuy? Beda. Orang males sama orang yang ngalir itu bedanya tipis. Tetapi orang yang mau fight buat kehidupannya itu pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. 2 Tawarik 15 ayat 7.
Buat Anda yang ngerasa udah lelah sekarang dengan apa yang Anda kerjakan, ingat ayat ini, 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini artinya siapa? Kita. Tetapi kita ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah saudara-saudara dengan apa yang Anda kerjakan. Saya bukan jadi motivator, ini ayat firman Tuhan loh. Bukan perkataan dari Martin Sunardi, bukan. Ini ayat firman Tuhan yang ngomong saudara-saudara. Jangan lemah semangatmu, kuatkanlah hatimu, karena ada upah bagi setiap usaha-usahamu. Amin saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, kalau kita mau jadi seorang yang menang, harus ada hal-hal yang kita mesti kerjakan. Saya akan puterin saudara-saudara satu video singkat, nggak lama, cuma 2 menit maksudnya. 2 menit aja, 2 menit 39 detik tadi saya lihat. Ini saya yakin Anda mungkin pernah ngeliat videonya, tetapi video ini memberi inspirasi banget buat kita semua. Tim multimedia, silakan diputar videonya. Ini adalah Olimpiade di Barcelona tahun 92, saudara-saudara. Nah, ini yang nomor 749 ini namanya Derek Redmond. Dia adalah seorang pelari yang sudah mencetak rekor di tahun-tahun sebelumnya, 85 dan 87. Nah, waktu dia terjatuh ini ternyata kakinya ada masalah, saudara-saudara. Ya. Lihat, dia udah kalah tuh, udah ada yang menang nih. Nih, yang menang nih baju putih ini. Dan dia masih kesakitan di ujung sana. Tapi dia terus coba untuk bangkit lagi. Ya, sampai dia bilang udah selesai semuanya, tapi dia terus bangkit saudara-saudara. Tapi Anda lihat, dia sangat kesakitan dan akhirnya dia nggak tahan, dia jatuh lagi. Nah, itu yang turun dari situ bapaknya, saudara-saudara ya, turun dari tribun penonton. Dia bilang, udah nak, udah, kata papanya, udah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tuh dia nangis saudara-saudara. Udah kamu gak perlu buktiin apa-apa, kata papanya mungkin ya, saudara-saudara. Tetapi yang kerennya, saudara-saudara, ini yang terjadi. Bapaknya bilang, udah, lu pergi aja sono, lu pergi aja katanya. Karena buat papanya yang paling penting bukan ngikutin siapa orang yang di situ, tapi dia berusaha menguatkan hati anaknya. Ini saya kalau mau dengar ceritanya saya mau nangis, saudara-saudara, karena saya nggak pernah dapat perlakuan ini dari papa saya, saudara-saudara. Dia jalan saudara-saudara. Tetapi saya nggak tahu ya, di video ini tuh ada kelihatan nggak orang-orang tuh dari tribun penonton yang tepuk tangan. Saya lupa saudara-saudara. Tuh. Ini saya yakin Anda pernah nonton pasti videonya, video ini. Ya. Inilah kasih seorang bapak saudara-saudara kepada anaknya. Tuh, udah nyentuh garis finish. Nah ini saya nggak tahu nih, dikasih lihat nggak video penontonnya. Nah berarti nggak dikasih lihat. Ada beberapa video yang lainnya saudara-saudara, itu dikasih lihat bahwa Derek Redmond walaupun dia kalah saudara-saudara, ya walaupun dia kalah, satu stadion di Barcelona waktu itu saudara-saudara, itu standing ovation buat dia. Dia kalah loh, tetapi jiwa perjuangannya dia, jiwa dia bisa terus sampai garis finish walaupun dia kalah, itu diapresiasi sama orang-orang. Bayangin tadi, orang yang juara satu aja nggak dapat standing ovation saudara-saudara, seperti Derek Redmond. Nah ini yang saya mau katakan sama saudara-saudara semua. Kenapa sih Derek Redmond ini bisa jadi orang yang sangat gigih memperjuangkan apa yang menjadi goalnya dia? Karena Derek Redmond itu pernah mencetak rekor 400 meter ya, lari 400 meter tahun 85 dengan kecepatan 44,82 detik. Jadi 400 meter tuh nggak sampai 45 detik saudara-saudara. Terus di 87 dapat kecepatan lagi 44,50 detik. Jadi 44,5 detik saudara-saudara. 400 meter. Gokil nggak saudara-saudara? Tapi pertanyaan ini, nggak mungkin dia bisa jadi orang yang seperti itu hebatnya kalau dia nggak ngelakuin apa-apa. Nah ini yang kita mau sama-sama pelajari. Bagaimana caranya kita bisa jadi seorang pemenang? How can we be a winner?
Dan saya akan samakan nanti persamaannya menjadi seorang pemenang untuk menjadi menang secara pertandingan dan menjadi menang bersama-sama dengan Tuhan. Anda perlu konsentrasi supaya kita sama-sama belajar. Anda siap belajar saudara-saudara? Amin. Oke. Yang pertama, how can we be a winner? Seorang pemenang saudara-saudara, yang pertama dia kerjakan adalah dia harus latihan. Halo? Dia harus latihan. Saya ingat terakhir saya kemari berat badan saya 106 kilo saudara-saudara. Gede. Maka tiap kali upacara kurban saya ngumpet. Karena kalau takut ketahuan saya dipotong saudara-saudara. Ya. Sekarang berat badan saya sempat 85 kilo saudara-saudara. Sempat. Karena PPKM dan teman-temannya saudara-saudara naik sekarang 92 kilo. Makan mulu ya, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya, Gojek tuh paling, GoFood, GrabFood itu paling kalau malam-malam itu suka selalu menggoda saudara-saudara. Saya sudah berdoa, Tuhan jauhkanlah pencobaan ini daripadaku, tapi dia tetap datang saudara-saudara. Tetap selalu datang untuk menggoda saya. Berat badan saya sekarang 92 kilo saudara-saudara. Nah, ada hal yang saya kalau kerjakan untuk saya bisa turunin berat badan saya. Sama seperti Derek Redmond perlu kerjakan untuk menjadi seorang pemenang. Dia akan ngelakuin latihan. Latihan apa yang dikerjakan? Dua hal. Latihan teori dan latihan praktek. Kenapa sih latihan teori itu penting? Karena kalau kita nggak tahu teorinya, kita mengerjakan latihan itu, kita mungkin bisa salah untuk melakukannya. Makanya kita perlu tahu teorinya dulu. Contohnya, waktu berat saya 106 kilo, saudara-saudara, saya mau coba lari, tetapi waktu saya baca di artikel kesehatan di Google, saudara-saudara, ternyata orang yang berat badannya overweight, Anda lari, Anda malah bahkan bikin hancur lutut Anda, dengkul Anda. Karena tekanan waktu lari, hentaman itu bikin lutut Anda tuh berbahaya. Makanya olahraga terbaik untuk orang yang obesitas adalah jalan. Jalan. Saya jalan aja tiap hari. Yang dilakukan harus konsisten, saudara-saudara. Bukannya sekali-sekali terus posting di grup, aku udah lari loh, hari ini 2 kilo, besoknya makan babi. Konsistensi yang penting, saudara-saudara. Jadi latihan teori, setelah latihan teori, Anda baru lakukan latihan prakteknya. Karena tanpa sebuah teori yang benar, apa yang Anda kerjakan di prakteknya akan berantakan semuanya. Makanya teori dan praktek itu satu hubungan yang sangat erat. Nggak boleh diganggu-gugat. Halo? Amin. Jadi buat yang mau olahraga sini saudara-saudara, yang mau kurusin berat badannya, latihan teori dan latihan praktek. Teorinya dipelajari dengan baik supaya kita benar melakukannya. Anda mau body lift up aja, dia fitness. Cara Anda megang barbel, cara Anda ngangkat beban aja, itu ada aturannya. Karena kalau enggak, Anda bisa bahaya. Saya suka lihat TikTok, saudara-saudara. Ada orang-orang yang lagi ngangkat beban, tangannya saudara-saudara karena beratnya luar biasa, tulang ini berat keluar begitu. Karena dia nggak benar caranya. Ada orang-orang yang maksain diri dengan beban yang berat banget. Dia pikir kalau semakin bebannya berat itu malah bisa bikin bodinya makin bagus. Enggak juga. Semua perlu proses pelan-pelan. Nggak ada yang instan, nggak kayak bisa makan cabai. Makanya Pak Henry nggak suka cabai, saudara-saudara. Pelan-pelan makannya, sukanya satu-satu dulu, 2, 3 gitu. Nggak bisa instan. Semua perlu ada prosesnya. Setelah Anda tahu teorinya, baru ke prakteknya. Nah Pak, terus persamaannya apa? Mau menang bersama-sama dengan Tuhan? Ikut Tuhan juga perlu latihan, bos. Latihan teorinya ada, latihan prakteknya ada. Latihan teori adalah sesuatu yang kita dengar di gereja. Firman Tuhan yang kita dapatkan di gereja. Setiap bacaan Alkitab yang kita baca di rumah, setiap doa-doa, setiap perkataan daripada hamba Tuhan yang kita aminkan itu. Anda percaya Tuhan membantu kita? Amin, amin. Giliran disuruh praktek, mingkem semuanya. Semua harus seimbang, saudara-saudara, antara teori dan prakteknya. Kalau teori mulu nggak ada prakteknya, Anda nggak kemana-mana. Kalau praktek mulu teorinya nggak ada, ya Anda bakal salah ngelakuinnya. Firman Tuhan adalah guideline kita, semakin tahu Tuhan kita yang luar biasa. Waktu kita baca firman Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan, waktu kita lagi di gereja seperti ini, dan Anda mengaminkan setiap perkataan daripada hamba Tuhan dan firman Tuhan yang Anda baca, praktekkanlah setelah Anda keluar dari tempat ini. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah taruh badan doang di sini dan hati dan pikiran Anda kemana-mana, mendingan gak usah datang sekalian. Anda pikir Tuhan senang dengan orang-orang yang seperti itu? Lebih baik cuma 2 orang yang ada di sini tapi punya hati yang betul-betul sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dibanding banyak orang tapi nggak pernah punya pikiran apa-apa kepada Tuhan. Halo? Saya ngomong ini bukan karena saya galak, bukan karena saya benci, enggak, karena saya mengasihi Anda.
Yuk jadi orang yang ngelakuin latihan teori, latihan praktek, supaya kita bisa menang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka ayatnya, saudara-saudara. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Waktu Anda datang ibadah, saudara-saudara, lakukanlah dengan segenap hati. Karena setiap apa yang kau dengar mengandung apa? Janji. Janji siapa? Janji Tuhan. Baik untuk hidup ini maupun, jadi apa yang Anda dengar hari ini, saudara-saudara, bukan buat hari ini aja, tapi untuk hidup yang akan datang. Itu jadi kekuatan buat Anda. Anda akan ingat terus. Makanya saya bilang, biarkanlah kita punya hati seperti tanah yang subur, supaya Tuhan bisa taruh yang terbaik dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Latihan teori, latihan praktek. Coba bro, minta DJ. Ada lagu yang keren banget, saudara-saudara. Kalau kita latihannya luar biasa, kita akan memiliki hati, tangan, dan pekerjaan seperti ini, saudara-saudara. Oh, ketinggian bro, di E aja kalau gitu. Berikan, oh kerendahan, di G aja. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu, come on. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Minta sama Tuhan. Berikan ku hatimu. Orang yang melakukan latihan teori, latihan praktek, pasti akan sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Karena setiap yang kita kerjakan mengandung janji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang yang mau menang, saudara-saudara, nggak cukup cuma latihan teori sama cuma latihan doang, nggak cukup. Ya, harus ada hal lagi dikerjakan. Anda lihat tadi tuh, ya, Derek Redmond, badannya gede apa kecil, saudara-saudara? Kalau gede itu bebannya berat, ya. Jadi dia mau lari tuh kayak bawa beban yang gede banget, jadi nggak bakal bisa. Slim tadi, saudara-saudara. Ya, kayak kemarin saya ngeliat ada salah satu anak muda di sini, kurus banget badannya. Makanya saya bercandain dia, kamu hati-hati ya, Dek. Ini sekarang angin lagi tinggi nih. Ya, lagi kenceng, ntar kamu ketiup angin terbang lagi. Pelari itu ternyata selain latihan mereka juga harus jaga makan, saudara-saudara. Nggak ada orang yang latihan mau menang itu, saudara-saudara, cuman latihan doang, tapi makannya hamburger, pizza, apa-apa, yang kalorinya banyak, saudara-saudara. Kemarin saya dikasih pizza sama Bu Email, saudara-saudara. Hauce sencingping, saudara-saudara. Tapi setelah itu saya pikir, waduh, berapa kalori yang mesti gue bakar kalau gue pulang ke rumah nih, saya bilang gitu, saudara. Sesekali nggak apa-apa, tetapi Anda mesti konsisten dengan apa yang Anda kerjakan. Halo? Makanan itu mesti dikontrol, yang masuk ke kita berapa. Saya waktu saya diet, saudara-saudara, saya kontrol makanan saya. Dulu saya pikir, kalau kita mau kurus, kita nggak perlu makan, saudara-saudara. Mati dong lama-lama. Ternyata tinggal bagaimana kita kontrol makanan yang masuk kepada diri kita. Katanya jangan makan nasi, enggak juga, badan kita perlu karbohidrat juga, saudara-saudara. Ternyata paling penting sebenarnya komposisinya aja. Berapa gram karbohidrat yang Anda makan, berapa gram proteinnya, berapa gram lemaknya, berapa gram sayurnya, itu yang paling penting. Makan sayur doang emang Anda pikir bagus? Enggak juga.
Makan buah doang Anda pikir emang nggak ada kalorinya? Ada kalorinya. Anda makan jeruk, Anda makan buah apapun yang manis itu kalori. Jadi jangan pernah mikir, gue makan buah aja terus-terusan. Itu juga kalori, dodol. Itu kalori juga. Jadi kita mesti milah-milah makanan mana yang cocok buat diri kita. Ya dong? Nah, apa terus persamaannya, saudara-saudara? Dengan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau bilang begini, saudara-saudara. Makanan yang masuk ke kita itulah tabungan kita di hari tua. Jadi kalau kita sekarang makannya itu nggak ditatur, itu kan jadi bumerang buat kita di hari tua kita. Hamba-hamba Tuhan khotbahnya bagus, nggak ngelakuin dosa perzinahan, nggak berbohong, nggak membunuh apapun itu. Tetapi dosa terbesar hamba Tuhan nggak apa? Nggak bisa mengendalikan apa? Cangkemnya, saudara-saudara. Semua dimakan, semua masuk. Terus kalau misalnya sakit, nyalain Tuhan. Lalu yang makan Tuhan yang disalahin, enak banget loh. Makan ini Pak, oh iya makan. Kita mesti tahu cara ngontrol diri kita, saudara-saudara. Karena apa yang masuk ke dalam diri kita, itu tabungan kita di hari tua kita. Jadi jangan pernah salahin Tuhan kalau dari mudanya kita nggak bisa jaga makanan yang masuk ke dalam diri kita. Halo? Tuh, ada yang amin tuh. Maka dari sini sekarang, saudara-saudara, kita jaga yuk kesehatan yuk. Supaya di hari tua kita bisa lebih baik lagi. Saya ingat banget waktu saya badannya gede, saudara-saudara. Istri saya gak marah-marah, badan saya gede, makannya banyak. Dia bilang, ya aku sih gak apa-apa ya kalau kamu mau kayak gitu. Tapi kamu masih mau gak ngeliat anak kamu di altar pernikahan? Wih, itu lebih dalam loh, saudara-saudara. Daripada ngomongin, makan mulu, udah kayak apa tuh badan gitu. Dia gak begitu, tapi ya itu lebih menyakitkan. Kamu masih mau gak ngeliat Melody di altar pernikahan? Kamu gandeng Melody gitu loh. Terus tiba-tiba ntar saya gandeng Melody sendirian, kalau kamu makannya gak dijaga. Lebih sakit hati kan, saudara-saudara, digituin. Makanya mulai itu saya jaga makan. Karena orang yang menang gak cukup latihan doang, perlu jaga makanannya juga. Nah terus persamaannya apa dengan kita bisa menang bersama-sama dengan Tuhan? Dalam kehidupan rohani kita juga harus filter makanan apa yang masuk ke pikiran kita. Karena makanan yang masuk ke dalam diri kita menggambarkan apa yang keluar dari diri kita. Kalau Anda masukin hal-hal negatif, Anda masukin hal-hal nggak benar, Anda masukin tuh gosip-gosip nggak benar, percayalah Anda akan keluar jadi seorang gossiper, bukan true worshiper tapi true gossiper. Saya kalau dengar hal-hal yang nggak baik, saudara-saudara, saya pergi menghindar. Aduh, udah, stop. Saya menjaga kuping saya supaya kuping saya tetap baik. Mendengar hal-hal yang baik. Saya jaga mata saya supaya saya mau melihat hal-hal yang baik. Karena yang masuk ke kuping kita dan kita lihat ke mata kita itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Maka kita perlu pageri apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya kita. Kita nggak mau, saudara-saudara, jadi orang yang cuman yang cuma terima yang baik-baiknya aja. Tetapi kita mau ambil hal yang positif dari setiap kali kita makan. Supaya kita bisa jadikan hal terbaik dalam hidup kita. Roma 14 ayat 20. Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena apa? Makanan. Sebetulnya Tuhan udah punya pekerjaan yang luar biasa bersama-sama dengan kita. Tapi gara-gara kita nggak bisa ngontrol makanan kita terkendala. Gara-gara makanan yang kita makan, karena kedepannya kita bisa sakit, stroke, kolesterol, apa ini itu. Akhirnya ya pekerjaan Tuhan rusak gara-gara apa yang kita makan, saudara-saudara. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Maka kita jaga yuk yang masuk ke diri kita. Karena yang masuk dari kita, saya kemarin ngobrol sama satu orang, saudara-saudara, orang ini bilang sama saya, pokoknya kalau ada hal-hal negatif saya nggak mau denger deh, jangan sampai itu mempengaruhi kuping saya. Buat saya, keren banget nih bisa kayak begini. Karena semua orang tuh justru kalau denger yang gosip-gosip itu, oh iya terus apalagi, emang tuh dia orangnya begitu, parah banget dia. Tapi orang ini unik, saudara-saudara, saya seneng banget saudara-saudara dengar orang ini bicara, saudara-saudara. Kayak gitu saya udah buru-buru menghindar deh, supaya saya gak mau cemarin pikiran saya dengan hal-hal yang enggak. Ada baiknya kadang-kadang, saudara-saudara, waktu ada orang ngomong kayak gitu, menghindar aja. Walaupun dia ngomongin apa segala macam, dengar baik. Walaupun Anda diomongin sekalipun, Anda gak perlu bela diri, karena kebenaran gak perlu dibela. Kebenaran akan selalu terungkap dengan sendirinya. Amin, saudara-saudara. Pilih makanan mana yang Anda bisa masukin. Entah itu tetangga ngomongin, entah itu teman-teman ngomongin, terlebih orang gereja ngomongin, misalnya gitu, saudara-saudara ya. Cuekin aja.
Kalau emang benar yang kita lakukan salah dan kita rasa kita lakukan itu salah, ya udah kita ambil yang baik. Tapi kalau enggak, cuekin aja. Pusing amat, dipikirin. Saya nggak ngelakuin itu, tapi kenapa? Terus mikir, akhirnya jadi nggak makan. Akhirnya jadi stres. Kan itu bodoh sendiri, saudara-saudara. Jaga makanan yang dalam diri kita supaya kita bisa filter semuanya. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Ini juga penting banget. Karena ternyata latihan dan makan doang itu nggak cukup bikin kita menang. Tahu nggak yang ketiga kita mesti ngapain? Rest atau istirahat. Orang yang kerjanya terus latihan, orang yang kerjanya terus jaga makan, tetapi tidurnya nggak dikontrol, saudara-saudara, istirahat yang nggak cukup, percayalah badannya bakal rusak. Semua mesti seimbang, latihan yang Anda lakukan, makanan yang Anda makan, dan istirahat juga diperlukan. Derek Redmond, saudara-saudara, nggak mungkin cuma latihan terus 24 jam. Derek Redmond nggak mungkin jaga makan doang 24 jam. Tetapi Derek Redmond, si seorang pelari yang telah memecahkan rekor tahun 85-87 di bawah 45 detik, saudara-saudara, dia juga diistirahatnya. Dulu saya pikir, saudara-saudara, bakar kalori itu cuma pas kita lagi istirahat doang, pas lagi makan, jaga makan doang sama istirahat sama latihan doang. Tapi Anda tahu nggak? Ternyata Anda tidur 6-8 jam, 8 jam lah. Ternyata Anda bisa bakar 300-500 kalori, saudara-saudara. Nah, good news nih buat yang mau kurus nih, tidur aja terus-terusan. Ternyata kalau kita tidurnya benar, saudara-saudara, 6-8 jam kita bisa bakar 300-500 kalori. Makanya kalau Anda tuh malam-malamnya habis makan, saudara-saudara, tiba-tiba pagi-pagi, loh kok perut gue kurus? Itu gara-gara pembakaran kalori. Terus jangan percaya mitos, minum air dingin bisa bikin gendut, itu mitos. Justru kalau Anda minum air dingin, tubuh ada, itu air yang masuk ke dalam tubuh kita menyesuaikan dengan suhu tubuh, itu ngebakar kalori lagi. Minumlah air dingin sebanyak-banyaknya. Waktu saya baca ini, saudara-saudara, di artikel kesehatan, saya senang, yes, karena saya gak peduli dimanapun, pasti minum air dingin, saudara-saudara. Yes, bakar teruslah, bakar terus. Tapi terlebih itu yang paling penting istirahat. Karena badan Anda akan hancur kalau Anda akan latihan terus-terusan jaga makan doang, Anda gak istirahat. Derek Redmond, latihan, makan, dan istirahat. Terus persamaannya dengan ikut Tuhan, bagaimana kita bisa menang? Ternyata kadang kita perlu istirahat juga loh, saudara-saudara. Dari kegiatan-kegiatan yang rohani sebenarnya sekalian juga. Pandemi kemarin ternyata ngajarin kita, ternyata nggak ke gereja tetap Tuhan berkatin kok. Jangan jadikan gereja tempat berhala yang kalau Anda berdoa mesti di gereja doang. Orang Yesus saja berdoa di mana-mana kok. Mengucapkan berkat di mana-mana, ngelakuin mujizat di mana-mana, apa berarti Tuhan selalu ada di rumah Tuhan dong? Enggak juga. Tuhan ada di mana-mana, jangan membaharakan suatu tempat. Ngelakuin apapun di gereja. Tapi kalau memang tempatnya bisa terbuka seperti ini, Anda bisa datang, itu tujuannya apa? Bisa bersekutu satu dengan yang lain, saling menguatkan. Tapi jangan jadikan tempat ini sebagai berhala. Kalau doa mesti di sini, dan kalau doa di sini pasti diberkati Tuhan. Enggak, sama aja. Kita mesti istirahat, dengar baik. Karena nggak semua yang rohani itu dari Tuhan. Saya pandemi kemarin, saudara-saudara, ngajarin saya banyak hal banget. Ternyata pandemi kemarin waktunya kita sebagai hamba Tuhan untuk istirahat. Kita udah mulai lupa yang kita lakukan ini pelayanan atau kerja. Kita udah mulai lupa yang kita kerjakan ini betul-betul memang gara-gara Tuhan yang suruh, apa memang gara-gara gereja yang ngundang aja. Karena nggak semua, sekali lagi saya bilang, yang rohani itu dari Tuhan. Sekarang iblis cara kerjanya gini, saudara-saudara. Kalau dulu dikasih tahu ini hitam, ini putih, lu pilih yang mana? Kita pasti pilih putih. Karena segala sesuatu yang jahat identik dengan hitam, betul dong? Tapi sekarang cara kerja iblis tuh begini. Ini dari Tuhan, terus dikasih yang kelihatannya rohani dan baik untuk kita kerjain juga. Cara kerjanya begitu. Supaya kita ngelakuin yang ini, saudara-saudara. Ngelakuin yang iblis suruh, tetapi menjauh dari apa yang Tuhan suruh. Kelihatannya rohani, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya seringkali, saudara-saudara, itu dihalusinasikan oleh iblis supaya kita ngerjain yang iblis kerjakan dan kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Halo, masuk akal nggak, saudara-saudara? Tuhan menciptakan kita, dia punya tujuan, bukan cuma iseng-iseng. Waktu di surga gitu dia, aduh, udah jadi nih Taman Eden nih, kurang apa ya? Iseng gua bikin orang lah. Enggak, dia kalau ngerjain sesuatu pasti ada tujuannya. Dan tujuan kita hidup dalam dunia itu menggenapi tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dia tadi.
Panggilannya Tuhan kita kerjain. Tapi seringkali sekarang iblis pakai itu, saudara-saudara. Pakai yang kelihatan fokusnya seperti baik, seperti rohani, untuk kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan suruh, dan kita kerjakan yang ini. Makanya rest itu seringkali bisa bikin kita mikir. Anda pernah gak ketabrak orang, atau Anda nabrak orang, atau Anda jatuh, terus malamnya setelah kejadian Anda mikir, coba tadi gue gak begitu ya, ayo, bener gak? Coba tadi gue gak begitu, gue gak mungkin jatuh. Coba tadi kalau gue ke kiri dikit, gue gak mungkin nabrak. Coba kalau gue begini, pasti jadi mikir. Itu gunanya istirahat, supaya kita bisa semakin memilih yang mana dari iblis, yang mana dari Tuhan. Istirahat itu penting, saudara-saudara. Sekali lagi ya, karena semua yang kelihatan rohani, gak semuanya dari Tuhan. Kita mesti minta terus Tuhan selidikin apa yang sedang kita kerjakan. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Minta di bro. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari apa? Hari ke-7 bagi umat Allah. Lanjut. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti siapa? Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi nggak usah sok-sok lebihin Tuhan deh. Tuhan aja berhenti kok. Ada istirahatnya kok. Kalau dia istirahat, kenapa kita nggak perlu istirahat? Kita juga perlu istirahat, saudara-saudara. Selanjutnya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Baiklah, saudara-saudara. Karena itu baiklah, berarti dianjurkan. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Berarti istirahat itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Yuk minta terus Tuhan selidiki hatinya kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Katakan amin. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Semua Kau lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Amin, saudara-saudara. Minta terus Tuhan selidikin kita. Nah, waktu untuk selidikin itu cuma bisa kita bilang sama Tuhan waktu kita istirahat. Kita tidak melakukan apa-apa. Makanya kita perlu waktu untuk istirahat. Amin. Terus hasil dari kita latihan, jaga makan, dan juga istirahat itu apa? Ternyata hasil yang pertama, kita akan jadi orang yang pantang menyerah. Lihat Derek Redmond tadi. Anda lihat kan, dia seorang pemenang, pemecah rekor 2 kali, saudara, 85-87. Yang tadi Anda lihat adalah Barcelona tahun 92, saudara-saudara. Kalau emang dia jatuh, dia terkilir, orang semua tahu loh ya, ada insiden gitu, ya udah dia diam aja, tapi enggak. Dia terus mencoba untuk garis finish. Keren ya, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dia ngelakuin 3 hal tadi, udah latihan capek-capek, jaga makan, istirahat. Masa disia-siain gitu aja? Nah, dengar baik, orang yang ngelakuin proses di belakangnya, tahu seperti apa perjalanannya, akan lebih menghargai apa yang dia kerjakan ke depannya. Nggak bakal mudah ngelupainnya. Makanya saya bilang, saudara-saudara, jangan jadi orang yang mentalnya gratisan. Jangan jadi orang yang mentalnya minta-minta. Karena waktu Anda jadi orang mentalnya seperti itu, Anda nggak bakal jadi orang yang sangat tangguh ke depannya.
Jadi orang yang punya jiwa fight yang keras. Jadi orang yang punya jiwa yang tangguh ke depannya. Jangan dikit-dikit menye, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Please. Kalau sampai Anda ada yang diomongin orang, anggaplah itu sebuah hal yang baik buat kita. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada orang yang ngomongin kita, Anda bilang ini, puji Tuhan masih ada yang peduli sama gua. Jangan cuma selalu ngelihat dia ngomongin gua gak suka diomongin. Tetapi kalau memang itu hal yang baik, kenapa kita gak perlu cerna dan kita perbaiki diri kita? Jangan selalu ngerasa orang ngomongin kita itu hal yang buruk. Karena terkadang apa yang diomongin sama orang juga kadang-kadang Tuhan pakai orang itu buat ngomong kepada kita. Halo? Akan jadi orang yang pantang menyerah, saudara-saudara. Ya, orang jatuh itu udah biasa. Orang yang salah tuh udah biasa. Tetapi orang yang bangkit dari kesalahan dan kegagalannya, itu kan jadi orang yang luar biasa. Amin. Waktu saya tinggal 4 menit lagi, saudara-saudara, saya cepat aja. Yang kedua, hasilnya apa selain pantang menyerah? Kita akan menerima kemenangan. Menang dari apa, saudara-saudara? Menangnya ada 2. Yang pertama, kita menang atas diri sendiri. Karena musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Anda ini olahraga ya, saudara-saudara ya. Anda olahraga ya. Walaupun saya ini udah kelihatan hasilnya nih turun, saudara-saudara. Tapi seringkali pagi-pagi hari mau jalan lagi, mau olahraga lagi, itu males. Apalagi orangnya belum kelihatan hasilnya. Karena biasanya dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan pun, kita mau berdoa, mau kebaktian, mau pelayanan, yang bikin kita nggak bisa melayani, berdoa dan kebaktian dengan sungguh-sungguh adalah diri kita sendiri, bukan lingkungan lain, saudara-saudara. Makanya dia perlu diperbaiki adalah diri kita. Karena kalau kitanya benar, orang mau ngomong apapun kita nggak bakal gubris. Perbaikilah diri kita sebaik-baiknya. Kalau kita udah ngelakuin latihan-latihan tadi, saudara-saudara, latihan, jaga makan dan juga istirahat yang cukup, percayalah kita akan jadi orang yang menang, terutama karena kita mengalahkan diri sendiri. Amin. Yang kedua, menang untuk apa? Menang untuk menginspirasi orang lain, saudara-saudara. Orang yang menang itu menginspirasi loh. Gracia Poli, Jonathan Christie, siapapun yang kita ngeliat orang menang itu menginspirasi. Gile, dia bisa ya. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Hebat loh. Usahanya sukses loh. Hebat loh. Gerejanya bisa jadi berkat loh. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Kenapa? Sama-sama makan nasi, bukan makan beling. Kalau makan beling apa? Kuda lumping, saudara-saudara namanya. Serem ya di gereja. Perjamuannya makan, mari kita makan beling ini dan darah ayam ini. Serem ya, saudara-saudara ya. Kayak debus jadinya. Selama kita masih bisa sama-sama, kita mesti punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi luar biasa. Amin, saudara-saudara. Nah, menang untuk menginspirasi orang ini, saudara-saudara, saya alamin sendiri. Waktu itu, saudara-saudara, saya ingat banget. 3 menit ya, waktu saya tinggal 3 menit, saudara-saudara. Saya ini waktu tahu papa saya bangkrut, saudara-saudara, saya tuh benci setengah mati sama dia. Benci banget. Kenapa? Karena saya ngelihat dia jadi orang yang kalah waktu itu. Waktu dia usahanya bangkrut habis-habisan, saudara-saudara, ya, nyisain utang dan kami hampir nggak bisa sekolah. Yang kerja mati-matian tuh mama saya. Papa saya cuma ngelakuin 3 hal: makan, tidur, nonton, makan, tidur, nonton. Buat seorang anak, papa tuh superhero, saudara-saudara. Ya, kalau orangnya ada, tapi fungsinya nggak ada. Buat anak-anak tuh orang itu udah mati. Nah, buat saya waktu itu papa saya udah mati karena fungsinya nggak ada. Yang berfungsi penuh mama saya. Kalau lu nggak siap jadi seorang papa, nggak usah kawin, nggak usah punya anak. Karena saya ngelihat hal itu di papa saya, saudara-saudara. Waktu saya tahu istri saya hamil, saya seneng dan saya takut di saat yang bersamaan. Seneng karena akhirnya saya punya keturunan. Yang kedua, saya takut. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya figur papa yang baik. Kita mesti sadarin lah, cara kita merawat anak kita itu gara-gara warisan orang kita merawat kita, bener gak? Kalau suka mukul, ya kita bakal lakuin itu ke anak kita. Makanya kalau Anda ngeliat badan saya gede, ini bukan makannya banyak, bengkak permanen digebukin, saudara-saudara, sama mama saya. Sampai sekarang nih gedenya. Kita suka begitu kadang-kadang. Warisan orang tua ngajar kita karo ke anak kita. Nah, tapi saya nggak mau jadi seorang papa seperti papa saya. Saya nggak mau cara ngajar saya seperti mama saya yang sangat ringan tangan, bukan ngebantu. Apa yang ada bisa mukul, bisa lempar, saudara-saudara. Gayung dilempar, gesper dicabet, kan zaman dulu begitu ya. Gesper, rotan, apapun itu. Saya nggak mau, saudara-saudara. Karena saya tahu rasanya digituin nggak enak. Nah, pandemi kemarin, saudara-saudara, semua yang saya kerjakan tuh nggak ada. Karena semua gereja tutup, saudara-saudara. Ya adalah pelayanan, biasanya seminggu bisa 5-6 kali pelayanan, saudara-saudara. Saya ini full time melayani. Jadi
Hasil dari apa yang saya kerjakan itu biasanya Tuhan titipin di gereja yang ngundang. Saya sampai hari ini, saudara-saudara, Anda boleh tanya Bapak dan Ibu Gembala, saya nggak pernah minta berapa kalau saya mau melayani di sini, nggak pernah. Buat saya kalau saya bisa dikasih segitu, berkat yang saya terima itu berarti dari Tuhan lewat gereja ini. Saya nggak pernah minta segini ya kalau mengundang saya, nggak. Talenta dari Tuhan kok hitung-hitungan, yang bener aja. Nah, saya sampai hari ini begitu, saudara-saudara. Dan pandemi kemarin, saudara-saudara, kami nggak bisa apa-apa. Saya terutama, saudara-saudara, dan iblis intimidasi jahat banget, tau nggak dibilang apa? Lu nggak berfungsi sebagai suami lu. Dan terus saya keinget papa saya lagi, saudara-saudara. Lalu saya berdoa minta Tuhan tenangkan hati saya. Terus sampai saya kerjakan, saudara-saudara, selama pandemi kemarin, jualan makanan. Anda nggak nyangka kan, orang di depan Anda yang sedang berbicara kepada Anda semua ternyata jago bikin bakso goreng, saudara-saudara. How just cimping. Bakso goreng, saudara-saudara. Saya bikin itu semua. Nah, ini yang paling penting. Nih, saya tutup dengan ini, saudara-saudara. Ini yang paling penting. Ternyata, saudara-saudara, yang saya kerjakan tujuannya juga salah satunya selain untuk kami bisa hidup. Yang kedua, saya mau kasih lihat anak saya. Supaya anak saya yang tidak merasakan apa yang saya rasakan dulu untuk sama papa saya. Waktu papa saya dulu nggak bisa ngapa-ngapain, saya sedih lihat papa saya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Saya cuma mau ngeliat anak saya bilang begini sama dirinya, gila ya bokap gua, walaupun dia nggak bisa kerja, tetapi dia fight habis-habisan buat keluarganya. Menang untuk orang lain. Kalau Anda ngelakuin 3 hal, latihan, jaga makan, dan juga istirahat, percayalah Anda akan jadi orang yang pantang menyerah dan menang melawan diri Anda sendiri. Dan setelah Anda menang melawan diri Anda sendiri, percayalah Anda akan jadi menang karena Anda telah memberi inspirasi dan memberikan teladan bagi banyak orang. Amin, saudara-saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini di mana kami bisa belajar. Kami tahu kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Tetapi lebih daripada pemenang gak cuma sekedar terima begitu aja. Ada hal yang mesti kami lakukan juga. Kami harus latihan, kami harus jaga makan, dan kami harus istirahat. Kalau kami ngelakuin 3 hal ini dengan baik, kami percaya kemenangan ada di depan mata kami. Kami akan jadi orang yang pantang menyerah karena berapa hal yang kami kerjakan tadi. Kami jadi orang yang sangat menghargai proses. Waktu jatuh kami akan terus bangkit karena kami tahu perjuangan untuk kami ada di titik ini sebelumnya seperti apa. Karena orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan proses akan jadi orang yang lebih tangguh. Dan yang terakhir kami akan jadi menang. Menang mengalahkan diri kami sendiri karena paling musuh terbesar bukan orang di luar kami, tetapi diri kami. Dan yang paling terakhir, kami bisa menang setelah kami mengalahkan diri kami dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Berkatilah Bapa kami semua di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya waktu kami berserah kepada Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa yang bekerja itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi penyertaan pelindungan daripada Tuhan akan selalu ada menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara semuanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk Pak Martin yang sudah melayani, datang dari jauh dari kota Jakarta, dan hari ini sudah menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya persekutuan ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh hamba-Mu yang sudah Engkau utus datang dari kota Jakarta. Tuhan Kau memberkati kembali kehidupan hamba-Mu Bapak Evangelis Martin Sunardi bersama istri dan kedua anaknya. Dimanapun Tuhan Kau mengutus beliau melayani, Tuhan urapi, pakai supaya dia boleh terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan kami rindu Tuhan, siang hari ini kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan menerima anugerah berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, engkau yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami semua umat-Mu rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah,
kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.